Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Jurnal Keperawatan Sudirman. Kali ini saya akan memberikan tutorial, terutama bagi editor di Jurnal Keperawatan Sudirman, atau mungkin bagi autor juga bisa menyimak bagaimana caranya ataupun bagaimana proses begitu ya setelah autor melakukan submission ya ke dalam sistem JKS ya, ataupun di dalam sebuah jurnal. Jadi nanti bisa disimak apa yang dilakukan oleh editor gitu ya setelah ada artikel yang masuk. Ya baik, langsung saja. Ya, ini dengan asumsi begitu ya sudah ada artikel yang masuk. Nah, di sini saya sudah membuat artikel ataupun sebuah artikel ya yang ada di dalam JKS ini. Ya, ketika ada sebuah artikel yang masuk begitu ya, ini saya login sebagai Journal Manager, jadi saya bisa masuk ke berbagai macam akun. Ya, jadi di sini ketika ada sebuah artikel yang masuk begitu ya, harus dipilah ataupun dipilih oleh Chief Editor, dalam hal ini adalah Ibu Mekar, sehingga saya sini akan mencoba login sebagai Ibu Mekar. Saya meminjam akun beliau. Ya, di sini ada beberapa artikel yang memang belum diproses karena memang proses antrian di JKS cukup banyak begitu ya, karena setiap terbitan, setiap edisi kan sekitar 7, 9, 8, 10 begitu ya. Jadi memang fluktuatif. Ini adalah tidak bisa menampung sekaligus banyak begitu ya, karena terus continue ya terbitannya, sehingga memang ditahan dulu prosesnya, termasuk nanti kalau langsung dibagikan ya nanti reviewernya juga yang terus mendapatkan artikel begitu ya, akan terus berproses. Nah, di sini saya sudah memasukkan begitu ya sebuah artikel ya dengan artikel ID di sini ya 1477. Artinya adalah ini adalah nomor dari urutan artikel yang selama ini sudah masuk di JKS, nomor urut 1477 yang disubmitkan ya tanggal 3 bulan 7 ya, 3 bulan 7 tahun 2020. Ya, ini adalah masih peran sebagai Chief Editor ya. Di sini Chief harus membuka satu persatu begitu ya, harus membaca. Nanti yang berikutnya adalah membagikan kepada editor yang tepat begitu ya, terutama sesuai bidangnya ya, agar editor pun bisa sedikit banyak begitu ya membantu ataupun bisa membuat decision ketika sudah berproses ya, sehingga memang editor sebisa mungkin memang sama dengan sejalan dengan reviewernya nantinya ya. Saya langsung saja klik ke bagian sini ya. Di sini bisa disimak oleh editor. Oh, ini Chief, masih di Chief ya, ini masih di Chief. Jadi nanti peran dari Chief adalah melihat dari judulnya begitu ya. Lalu ini ada cover letter di sini sebetulnya. Sebaiknya memang ketika author yang mengirimkan ya membuat cover letter yang menjelaskan tentang garis besar dari artikelnya, termasuk mungkin topiknya ataupun bidangnya, sehingga memang Chief akan lebih mudah ketika memilih editor. Nah, di sini sebenarnya semua editor perannya sama ya. Jadi memang di sini ada bisa menambahkan editor ya, bisa menambahkan dirinya sendiri karena sama-sama editor. Cuman agar memang terbagi dengan rata ya, adil gitu ya. Mungkin saja memang ada yang mendapatkan tidak sesuai bidangnya ya. Jadi memang ada yang tidak sama, tapi tetap bisa mengikuti panduan yang ada di JKS ya, prosesnya secara umum bisa sama. Jadi di sini Chief akan setelah melihat tadi data-data dari
author dan juga mungkin cover letternya, bisa menambahkan editor di sini. Nah, di sini saya akan meminjam mungkin akun ya punya Bu Nina saja. Saya akan meminjam akun di milik Bu Nina, ya akan saya kirimkan di sini. Ya, boleh di skip saja agar tidak banyak prosesnya. Ya, setiap hal yang kita lakukan di sini akan terekam di bagian sini di history. Ya, di sini bisa dilihat ya bagaimana ini autornya mensubmitkan lalu diproses oleh chief editor untuk memberikan kepada siapa dari editor yang ditunjuknya. Ya, kalau sudah akan terrekord di sini. Ya, sebagai Nina Setiawati. Ya, kalau sudah sampai situ, nah barulah kita masuk ya, nanti juga di editor sekalian juga langsung ke miliknya pribadi begitu. Ya, ini di skip saja, tidak perlu dipelajari yang ini. Ya, ini sangat saja saya sudah masuk ataupun editor sekalian sudah masuk di profilnya masing-masing. Ya, ketika di profil masing-masing pastilah terdaftar sebagai editor ya, sebagai editor dan juga tentunya sebagai author. Ya. Nah, tadi ya sebagai editor cukup melihat di sini saja di bagian review, tidak perlu diperhatikan yang unassigned karena ini bagiannya dari milik chief editor. Langsung saja masuk ke bagian in review. Ya. Nah, ini tentunya banyak, tadi ada 28 artikel yang semuanya diproses ini ya. Ini kenapa berwarna-warni begitu ya? Nah, ini bisa dipelajari untuk masing-masing keterangannya ya di bagian bawah sini. Ya, kalau berwarna biru seperti ini ya, reviewer has been assigned but not notified by email. Ya. Lalu kalau yang birunya tua, ini biru tua ya. Maksudnya, sorry. Ini masih terhitungnya warna putih, jadi memang belum diproses ya. Yang biru ini memang putih ya, masih yang biru yang kedua ini ada dua macam biru, maksudnya yang di blok ini ya. Ya, jadi sudah ada reviewernya ya, tapi belum ternotifikasi oleh email, atau yang lebih tua sudah mengembalikan begitu ya dengan komen atau komentar atau masukan, tapi tidak ada decision ya oleh editornya, berarti belum diproses oleh editor yang warna-warna biru. Ya, kalau yang hijau muda ini sudah ada masukan dari author ataupun ada revisi dari author, sementara yang oranye ini sudah terlewat begitu ya. Ya, jadi sudah terlewat, ini ada beberapa yang warnanya oranye sudah terlewat dari reviewernya untuk menanggapi karena ada tenggat waktunya, sehingga harus dinotifikasi kembali. Ya, ataupun yang warna hijau tua ini juga sudah terlewat ya. Kalau ini tadi confirmnya, kalau ini reviewnya. Jadi mungkin ketika itu ada notifikasi, langsung reviewernya mengklik konfirmasinya, tapi belum dikirimkan ya, belum dikirimkan hasil perbaikannya. Nah, jadi untuk editor sendiri ya, bagaimana mencarinya begitu ya, ini banyak sekali ya. Kalau yang pertama adalah dari ininya, inisialnya. Ini adalah inisial dari editornya. Ya, tadi saya minjam punya Bu Nina Setiawati, berarti di sini adalah inisialnya NS. Ya, dan benar di sini ya, di bawah artikel yang tadi saya sudah submit di handle ataupun diberikan kepada Ibu Nina Setiawati. Ya, agar lebih mudahnya kita filter di sini. Ya, dipilih saja assign to-nya, jangan semuanya, yang bagian kita saja. Ya, ini di profilnya Bu Nina, jadi milik Bu Nina saja ya. Bu Nina ada beberapa artikel di sana ya. Nah, tinggal di proses ya. Kalau sudah sampai sini ya, tinggal diklik artikelnya
yang mana yang mau diproses. Yang kita lagi belajar adalah yang ini ya. Ya, sudah. Ini artikel yang disubmit oleh author ya. Nah, silakan ya pada saat pertama kali ya editor pembuka ngecek artikelnya dulu. Ini bisa diklik, nanti akan terdownload begitu ya, ataupun langsung tersimpan ke dalam komputer kita. Ya, baru terdownload ya. Langsung dibuka saja, double. Oke, langsung saja dibuka di mana simpannya begitu ya. Ini saya hanya mencontohkan ya. Ini adalah screening awal oleh editor begitu ya. Ini agak lambat ya, jadi dilihat nanti editor juga harus memahami template begitu ya, garis besar dari penulisan yang ada di JKS ya. Jadi kesesuaian begitu ya, hingga akhir nanti ya editor yang terus mengawal bagaimana artikel itu memang sudah sesuai atau belum ya. Belum terbuka ya, masih loading sebentar lagi. Masih loading ya. Oke, sudah di sini ya, bisa dilihat ini adalah artikel yang disubmitkan ya, dicek oleh editor terkait penggunaan bahasanya ya. Ini masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi kalau masih menggunakan bahasa Indonesia ya boleh langsung di reject untuk bisa dikembalikan kepada author ya, dan diberitahukan bahwa JKS menggunakan artikel dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ini sudah contoh saja ya. Kalau memang seperti itu langsung bisa di decision ya, decision oleh editor di sini ya. Jadi yang membuat decision adalah editor ya, boleh langsung di decline ya, decline submissionnya. Oke, kalau memang misalkan ya ini sudah bahasa Inggris dan mungkin sudah sesuai dengan JKS ya. Ini adalah peran dari editor untuk memastikan adanya blind review. Jadi identitas ini ya harus dihapuskan. Semua yang terkait dengan identitas di sini harus dihapuskan. Ya, sehingga bagaimana ya editor membuat copy begitu ya. Nah, ini boleh diblok semua ya, biar gampang menggunakan Ctrl A saja, di copy gitu ya, di buah halaman yang baru ya, lalu dipastekan di sana ya. Silakan biar artikelnya mana yang akan dikirimkan untuk direview tanpa adanya identitas ya. Kenapa ya, memang itu adalah fungsi dari blind review gitu ya. Jadi agar ya proses review berjalan dengan fair gitu ya. Ya, apakah identitasnya sudah sampai situ saja? Ya, belum ya. Jadi di sini ya editor juga menghapus sampai ke dalam sistemnya ya. Dalam sistem ini masih ada identitasnya ya, mungkin masih ada. Nah, di sini misalkan ada autornya ya. Ini nama autornya bisa ya sesuai dengan nanti masing-masing begitu ya, komputernya ataupun sistemnya masing-masing. Ini juga harus dihapus karena tadi reviewer bisa saja mengetahui identitas dari penulisnya ya. Kita berperan untuk mencegah adanya conflict of interest ya. Setelah di sini ya, lalu cek for issue ya. Jadi masuk ke file ya, ke info ya, lalu cek for issue, inspect dokumennya ya. Di inspect dokumennya di sini. Ini karena belum tersave tadi ya, jadi silakan di save.
Ini biar gampang, saya taruh di desktop saja. Ya, dengan judul yang berbeda ya, studi fenomenologi, nanti yang akan diserahkan ke reviewer yang studi fenomenologi tadi. Ya, ini sudah tersimpan ya, tadi langsung akan keluar inspect. Ya, kalau keluar dialog box seperti ini, inspect, di inspect saja. Ya, ini menginspeksi dari autornya. Ini ya, jadi masih ada propertiesnya ya, jadi identitas dari dokumennya masih ada secara sistem. Jadi di sini dihapus, di remove all, lalu di reinspect, ya, di inspect lagi. Nah, sudah, lalu kita close, tutup ya. Setelah di close, kita simpan. Ya, gampangnya Ctrl S ya, biar langsung tersimpan. Ya, kalau sudah, ya nggak usah ditutup, tidak masalah. Yang penting tadi filenya sudah ingat di mana menyimpannya. Ya, kalau sudah, ya, ini di choose filenya tadi yang sudah dihapus identitasnya, di choose file di sini, ya, untuk nanti dikirimkan kepada reviewer. Ya, jangan lupa diklik upload. Kalau tidak diklik upload, ya ini tidak tersimpan, akhirnya pakai yang sebelumnya. Masih ada identitas yang muncul di sana. Ya. Oke. Ini sudah diganti ya, kodenya sudah berubah, tadi 1, ini adalah 2. Ya, sehingga nanti ketika dikirim ke reviewer sudah tinggal pilih reviewernya. Ya, sebelum sampai ke reviewer dulu, tadi misalkan ada perbaikan, ya kalau perbaikan langsung gitu ya dari editor untuk author, hampir sama prosesnya tadi ya, kita boleh beri komentar begitu ya, yang bukan sifatnya substansial, yang memang peran editor terkait mungkin tata letak ataupun penulisan, ya banyak. Jadi memang editor ini berperan sangat banyak begitu ya dalam proses sebuah artikel. Ya tadi ngecek ya dari awal ya, dicek lagi dari keseluruhannya ya, dari autornya dicek nama-namanya sebelum tadi dihapus ya, harusnya dicek dulu autornya sudah sesuai belum ya, walaupun nanti di akhir juga bisa kembali lagi untuk mengecek ya. Lalu judulnya, abstraknya begitu ya, sudah tepat atau belum begitu ya, sudah sama atau belum. Nanti pun misal ada perubahan juga ini harus dirubah, harus diperbaiki oleh editor ya, barangkali ada masukan ya, author belum merubah ataupun author bisa diberikan notifikasi untuk memperbarui metadatanya ya. Ini semua adalah metadata sampai kepada daftar pustaka. Daftar pustaka ya, dalam dokumennya ini ya, tadi ini juga harus dicek ya, kalau memang menggunakan reference manager begitu ya, ini kan harusnya langsung ngeblok semua, jadi bisa melihat bahwa artikel ini ya, daftar referensinya adalah menggunakan reference manager, entah Mendeley ataupun EndNote ataupun Zotero begitu ya, sehingga memang dipastikan. Kemudian tidak hanya itu, apakah menggunakan reference manager atau tidak, tapi lebih dari itu adalah lihat referensi ataupun sumber primernya ya, terutama dari jurnal ya. Seharusnya kalau untuk mendapatkan nilai yang maksimal ya 80%-nya ya, atau lebih dari 80% adalah memang sumber primer adalah ataupun dari jurnal ya. Kemudian keterbaruannya juga harus diperhatikan ya, minimal adalah 5 tahun terakhir. Nah, jadi agar memang up to date begitu ya. Jadi itu juga masuk kepada kriteria penilaian akreditasi oleh Sinta ya pada saat pengajuan akreditasi. Ya, kalau memang belum sesuai, editor bisa memperbaiki metadata di sini ya, ataupun memberikan notifikasi kepada author gitu ya, karena mungkin ada data di sini terutama terkait dengan autornya ya, penulis keduanya, autor kedua, ketiga ataupun kesekian begitu ya, belum masuk ataupun datanya belum sesuai, kan yang tahu kan autornya begitu ya, mungkin emailnya ataupun afiliasi ataupun lain-lainnya gitu ya. Ya, termasuk sampai reference dan lain sebagainya. Ya, kalau memang sudah tidak ada masalah ya, bisa
tadi misalkan ada perbaikan, diklik di bawah ya, save meta datanya. Oke, ya. Kalau ada masukan tadi yang sifatnya memang teknis begitu ya, di choose file di sini lalu dikirimkan dulu ke editor sebelum masuk ke tahap review. Jadi memang editor ini yang sering komunikasi kepada author, kepada reviewer gitu ya. Mungkin seperti ya kalau dalam perdagangan ya seperti makelar begitu ya. Nah, jadi menjembatani tapi tidak sampai boleh bertemu antara author dan reviewernya ini, karena memang untuk menjaga ya dan menghindari adanya conflict of interest. Ya, misalkan sudah tadi memang ini sudah final, yang maksudnya final di sini adalah akan dikirimkan ke reviewer. Ya, kita bisa mencari reviewer di sini yang sesuai dengan bidang ilmunya ya. Nah, ini di sini beberapa reviewer ya melengkapi dengan reviewing interface untuk mempermudah dalam editor mencari mana yang tepat begitu ya. Ini karena memang ini betul-betul reviewer asli, jadi saya tadi membuat ini ada buatkan akun ya untuk bisa di-assign-kan di sini. Ya, ini bisa kalau nanti siapapun itu reviewernya bisa di-assign di sini. Oke. Kalau sudah di-assign ya akan muncul seperti ini ya. Ya, lalu dikirimkan review formnya, di assign kepada reviewer ya. Nah, ini ada batasnya ya, ada due date-nya tanggal 17 Juli ya. Ini otomatis tadi naskahnya ada di sini, sudah masuk, nanti akan naskah ini akan otomatis untuk ke reviewer. Tinggal jangan lupa diklik request-nya ya, dikirimkan request ya, boleh di send langsung ataupun di skip email. Nah, disinilah editor bisa memberikan tambahan gitu ya, kalimat mungkin penjelasan ataupun apapun itu terkait dengan naskahnya ya, begitu. Ini attachment-nya sudah ada ya di sini. Tadi filenya ya sudah langsung terkirim. Ini akan masuk ke dalam email, sehingga memang kadang beberapa reviewer akan membalas melalui email begitu ya, mengirimkannya, walaupun secara proses ya sebaiknya adalah langsung menggunakan sistem DJKS ya. Jadi reviewer harus login juga, lalu ya sama lah prosesnya reviewer mengupload gitu ya, nanti memberikan komentar, karena kadang beberapa ada tambahan formulir ya di dalam sistem itu ya. Jadi sebaiknya memang tidak melalui email. Jadi diupayakan ya didorong untuk reviewernya bisa mengirimkan melalui sistem ya, jangan melalui email ya. Bisa di send ataupun di skip email ya. Email tidak perlu dikirimkan ya. Kalau mau mengirimkan send ya tidak masalah. Ya. Oke, nanti di sini jangan diklik ya, ini ya mungkin ada komunikasi antara editor dan reviewer tidak masalah, tapi kalau memang yang biar jelas begitu ya, biar memang reviewernya yang masuk ke dalam sistem apakah akan melakukan review ataupun tidak bisa melakukan review ya. Jadi editor tadi kalau memang lihat email juga bisa, ini tadi akan masuk ke sini, tapi ada juga misalkan reviewernya sendiri yang masuk begitu ya ke dalam sistem ini ya, nanti akan muncul gitu ya hasil reviewnya ya. Ini misalnya kita bantu klik ya, will do the review ya. Nah, nanti ada uploaded filesnya di sini setelah reviewer melakukan review. Kalau enggak tadi misalkan lewat email ya editor yang mengirimkan ya. Misalkan sudah masuk batas waktu ataupun menjelang batas waktu ya bisa dikirimkan notifikasi begitu ya,
untuk mengingatkan reviewernya atau barangkali punya, tidak semua ya, memang di sini ada kontak personnya secara langsung karena memang sifatnya profesional, sehingga memang murni melalui email ataupun melalui notifikasi yang ada di CKS ini. Nah, nanti kalau sudah ini filenya begitu ya dari reviewer ya, oke, saya langsung mungkin bisa masuk ke sebagai reviewernya. Nah, di sini ya di halaman yang berbeda saya berganti peran ya sebagai reviewer agar editor juga bisa mengetahui bagaimana reviewer itu bekerja. Ya, tadi ya, saya menggunakan akun saya, ini sudah masuk gitu ya. Ya, ini reviewer juga mirip tampilannya kan. Ya, di sini kalau memang sebagai author ya juga akan muncul author di sini. Ini ada satu yang aktif. Nah, ini ya batasnya, ini ID-nya tadi, tanggal submitnya, sign-nya, dan ini review run. Jadi nanti akan berkali-kali tidak masalah gitu ya, berkali-kali diperbaiki gitu ya. Jadi reviewer selama memang belum merasa cukup gitu ya, boleh terus gitu ya, ataupun editor masih merasa perlu masukan reviewer begitu ya, itu akan terus diberikan masukan. Nah, ini ya harus diisi oleh reviewer ya, isian ini. Jadi makanya sebaiknya reviewer langsung masuk ke dalam sistem ini, ya kan. Jadi sebaiknya reviewer sendiri yang mengisi ini. Lalu reviewer juga akan mengupload filenya tadi. Ya, saya akan berikan contoh nanti bagaimana artikelnya ataupun mungkin yang masuk ke sistem ini. Ya, ini contoh. Jangan lupa juga nanti ya, reviewernya harus upload di sini, kadang bisa terlewatkan. Nah, ini sudah terupload di sini ya. Nanti reviewer akan memberikan rekomendasi ya, apakah langsung di accept, apakah memang tidak cocok ya disubmit di tempat lain ya, ataupun di decline ya, misalkan bisa gitu ya. Jadi kalaupun memang decline, boleh saja reviewer memberikan masukan itu, tapi penyaringnya ada di editor. Editor harus menyaring kembali ya, harus menyaring kembali apakah iya seperti itu. Jadi memang nanti bisa memilih reviewer lain untuk memberikan masukan gitu ya, apakah memang harus di decline, apakah memang bisa dipertahankan untuk diperbaiki. Ini saya skip saja. Oke, sudah diberikan masukan oleh reviewer ya. Kita kembali lagi kepada peran editor. Jadi refresh dulu, tadi belum berubah ya. Nah, ini yang sudah diberikan masukan oleh reviewer tadi ya. Nah, ini diberikan ucapan terima kasih ya, sudah mengirimkan. Jadi setiap ada ya selesai gitu ya, diberikan ucapan terima kasih melalui file ya, akan berubah knowledge-nya bahwa memang sudah dicek oleh editor. Nah, ini file ini ya, ini akan dilihat oleh author nantinya setelah memang diperiksa oleh editor begitu ya. Nah, sebaiknya bisa juga menggunakan cara lain untuk menghapus tadi identitas. Ini bisa di-download, nanti bisa disubmitkan di sini, atau memang kalau memang mau langsung dari reviewer ya ini di let author view file. Jadi author nanti akan langsung melihat sendiri, dan jangan lupa di record di sini. Nanti author akan memberikan perbaikan.
ya, sehingga makanya tadi identitas di awal kalaupun sudah dihapus ya akan mungkin reviewer tidak akan sampai melihat ke sistem ya untuk melihat siapa penulisnya ya. Jadi tadi yang sudah di record nanti akan dibaca oleh author untuk diperbaiki ya. Nanti author akan submit begitu ya, ataupun tadi bisa juga kita tambahkan di sini yang sudah dilakukan review ya. Ya ini yang sudah apa namanya yang tadi di review, nanti editor bisa mensubmit juga di sini untuk biar ternotifikasi, ataupun memang tadi sudah di submit di sini sudah diklik ya let author view file, bisa dinotifikasi juga di sini agar autornya juga tahu ya. Ya jadi your article gitu ya has been reviewed. Please have a check ya, katanya seperti itu ya. Ini bisa dikirim email kepada autornya, nanti autor akan melihat dan akan memperbaiki di sini ya. Untuk CKS sendiri ya, dan jurnal-jurnal pada umumnya saat ini adalah tidak hanya satu reviewer ya, jadi reviewernya 2 minimal ya. Kalau memang nanti reviewer 2, satunya reject, satunya revision ya, itu baru bisa mungkin mencari tambahan reviewer lain ya, agar memang bisa memberikan keputusan yang tepat ya. Bukan tidak menghargai keputusan reviewer ya, namun mungkin reviewer lain punya pandangan yang berbeda ya. Terus dilakukan prosesnya seperti itu ya, sampai memang mencapai keputusan begitu ya dari reviewer dan juga editor untuk accept submission ya. Kalau memang sudah proses berkali-kali begitu ya, nah, hingga akhirnya reviewer tadi memberikan decision accept submission ya, baru di record di sini ya. Ini memastikan, karena kalau sudah masuk record nanti akan beralih ke editing, tidak lagi ke review ya. Nah, ini semua perjalanan bisa dilihat di sini. Nah, itu terekam semua prosesnya, biasanya panjang begitu ya, karena berkali-kali mengirimkan ke author, berkirim kepada reviewer ya, jadi akan banyak di sini historinya, riwayat dari perjalanannya ini ya. Setelah accept submission akan muncul tanda seperti ini ya, tanda seperti ini. Nah, ini nanti akan dikirimkan ke editing ya, untuk versi final sebelum dipublish begitu ya. Mana yang terakhir ya diperbaiki, apakah dari autornya ya ataupun dari editornya. Ini karena autornya belum diprogres gitu ya, karena saya belum masuk ke autor dan kita anggap sudah selesai, kita bisa pilih yang ini ya, untuk bisa dikirim ke copy editing. Nanti akan berpindah ke proses berikutnya, yaitu proses editing ya. Selalu cek kembali ya bagaimana penulisan ini ya, dari mulai judulnya, lalu metadata lainnya diperbaiki di sini ya, di review lagi setelah masukan terakhir diubah begitu ya. Terutama judul, biasanya judul bisa berubah, abstraknya juga mungkin ada yang harus diperbaiki ya, sampai referensinya juga diperbaiki ya, bisa. Oke. Nah, ini sudah masuk di editing ya. Jadi termasuk dari judul ya, cara penulisannya bukan kapital semua yang digunakan oleh CKS. Yang digunakan adalah memang huruf yang besar yang di depan begitu ya. Ini juga masih belum sesuai misalkan ini ya, jadi editor juga harus teliti ya melihat penulisan itu, karena nanti akan muncul di halaman ketika terbit. Ya, ini copy edit ya, bisa di initiate begitu ya, diinisiasi.
dimulai dari proses copy editing ini, ya dicek di sini apakah sudah betul tadi yang kita kirimkan di sini. Kalau memang sudah betul ya bisa diklik complete begitu. Lalu untuk autornya, ya ini ada step 2, ya dikirimkan tadi juga ke author yang akan dikirim ke copy editing nanti, ya dipilih filenya lalu diupload. Lalu kalau sudah, ya contoh lagi ya biar jelas. Ya jangan lupa dikembalikan lagi tadi autornya, yaitu di fungsi di copy editing adalah memastikan nama-nama autornya juga sudah lengkap. Jangan sampai nanti sudah terbit begitu ya ada yang autor terlewatkan, ya jadi harus diedit ataupun afiliasinya ada yang salah penulisan, jadi editor harus mengecek sampai ke sana, ya dicek. Jangan lupa diklik uploadnya. Nanti diklik upload akan muncul seperti yang di atasnya ya, tulisan di sini, lalu dikirim kepada autornya di notifikasi di sini, ya bisa dicek, nanti ada tunjuknya di sana untuk autornya. Ya nanti kalau misalkan sudah gitu ya akan ada tulisan di sini, ya yang intinya adalah sudah dilakukan oleh author. Ada fungsi juga di author di sini, lalu kita bisa kirim acknowledge gitu ya, terima kasih, ucap terima kasih kepada author yang sudah juga membantu mengecek, ya hingga berapa kali mungkin nanti ke ada perbaikan, ya bisa sampai ke finalnya akhir. Nah kalau sudah baru di scheduling, karena memang mungkin bisa saja tertahan di sini ya beberapa waktu yang cukup lama mungkin karena memang menunggu giliran untuk masuk ke terbitan yang berikutnya. Jadi kalau memang terbitannya memang sudah longgar dan akan kosong, ya nanti oleh web administratornya akan disiapkan. Ini yang akan mendatang masih di volume 15 nomor 2 atau bulan Juli, ya ataupun mungkin nanti berikutnya future issue ataupun mungkin artikel in press begitu ya, nanti sudah disiapkan oleh web adminnya, nanti di record begitu ya. Kalau sudah ya misalkan di sini ya, ini takutnya nabrak dengan yang lainnya to be assigned ya, nanti yang jelas di record. Kalau sudah di record ya, untuk memberikan kepastian baru dikirim ke layout editor. Ya layout editor di sini adalah oleh Pak Wahyudi ya di assign di sini. Ya nanti oleh Pak Wahyudi ya akan diproses tadi, diklik juga di sini di layout versionnya, ya dipilih mana yang tadi sudah sesuai dengan kesepakatan yang sudah diinisiat tadi, copy editing tadi, mana yang akan di layout, nanti akan dibuat sesuai dengan template-nya JKS versi terbitnya dan juga dibuat PDF-nya untuk bisa di-download. Jangan lupa diklik upload-nya. Ya, nanti akan muncul di sini ya, sudah ada filenya. Jangan lupa diklik request. Kalau tidak diklik request nanti tidak akan diproses karena tidak ada notifikasi kepada layout editornya. Ya. Ya kalau sudah nanti akan berproses begitu ya. Nanti juga akan ada kalau sudah diproses oleh layout editor, sini akan muncul ya. Kita berikan acknowledge. Kali ini adalah PDF-nya, ya bisa diproses oleh layout editor ataupun mungkin oleh editornya sendiri. Nanti bisa diupload di sini ya untuk galenya sendiri. Nanti kalau di gale ini bentuknya adalah PDF. Ya supplementary file tadi yang dari awal sudah diterbitkan begitu juga bisa di sini. Ya mungkin tabel ataupun gambar ataupun lain-lainnya yang sekiranya adalah perlu. Ya, yang terakhir adalah di proofread ya, ini sambil berjalan juga tidak masalah. Ya, proofreadernya langsung dilakukan oleh editor karena menggunakan proofreader dari eksternal. Ya, layout editor juga melakukan proofreading ya, jadi agar memang yang terbit itu sudah berkali-kali dicek oleh banyak orang sehingga memang meminimalisir adanya kesalahan. Ya, nanti kalau sudah terbit ya, sudah kumpul ya di volume ini, nanti bisa diterbitkan karena ini memang tidak ada tampilan untuk
menerbitkan nanti akan dibantu oleh web adminnya untuk menerbitkan begitu kalau memang sudah lengkap semua ataupun memang sudah sesuai dengan kesepakatan untuk terbit. Jadi begitulah ya secara proses dari editorial ya dari JKS ini. Ya, silakan apabila ada pertanyaan ataupun komentar bisa melalui komentar yang ada di YouTube ataupun bisa diberikan melalui email ataupun menghubungi langsung kepada kontak dari JKS ini ada di bagian jurnal kontak ya. Ya terutama pada jam kerja apabila memang ada yang perlu dipandu secara teknisnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.